Selamat siang pada Ibu Rati selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul mengelola manajemen sumber daya manusia yang merupakan bab 12. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nova Karisma Andreana dengan NIM 721, yang kedua Hana Nur Aini dengan NIM 723, yang ketiga Husain Maulana dengan NIM 728, Muhammad Aulia Satrian dengan NIM 750, dan yang terakhir Maulidi Rizky dengan NIM 751. Baik, slide pertama akan dibacakan oleh Nova Karisma. Dipersilakan. Proses manajemen sumber daya manusia. Mengapa MSDM begitu penting? MSDM penting karena 3 alasan. Pertama, MSDM bisa menjadi sumber yang signifikan bagi keunggulan kompetitif seperti yang ditunjukkan berbagai studi. Dan hal ini berlaku bagi semua organisasi di seluruh dunia. Kedua, MSDM menjadi bagian penting dari strategi organisasi, meraih kesuksesan kompetitif melalui karyawan, menyeratkan bahwa manajer harus mengubah pemikirannya terhadap para pekerja dan bagaimana mereka memandang hubungan kerja yang ada. Mereka harus bekerja sama dengan orang-orang dan memperlakukannya sebagai mitra, bukan semata-mata memandangnya sebagai biaya yang harus diminimalkan. Terakhir, bagaimana organisasi memperlakukan orang-orangnya ternyata juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses MSDM. 1. Pengaruh ekonomi terhadap MSDM lambatnya. Ekonomi global telah meninggalkan apa yang banyak ahli percayai sebagai bekas luka abadi pada praktik MSDM di seluruh dunia. Misalnya di Jepang, para pekerja terbiasa untuk mengandalkan 2 hal, pekerjaan seumur hidup dan pensiun yang layak. 2. Serikat pekerja. Ratusan pekerja di 2 gudang pengapakan atau fulfillment center milik Amazon di Jerman menggunakan serangkaian Wilkat strike atau pemogokan oleh anggota serikat tanpa persetujuan dari serikat itu sendiri. Pemogokan yang pertama dari jenis apapun terhadap perusahaan ini demi membuat pernyataan tentang tuntutan mereka. Nah, serikat pekerja sendiri adalah suatu organisasi yang mewakili pekerja dan berupaya melindungi kepentingan mereka melalui tawar-menawar kolektif. 3. Lingkungan hukum MSDM. Sebagai contoh, di banyak negara, peraturan tenaga kerja melindungi kalangan pekerja yang keyakinan agamanya menuntut jenis pakaian tertentu seperti jubah, kemeja panjang, rambut panjang, dan lain-lain. Namun, apabila jenis pakaian tersebut membahayakan orang tersebut di lingkungan kerjanya, misalnya mengoperasikan mesin, perusahaan bisa menolak lamaran orang yang enggan mengikuti aturan pakaian yang lebih aman tersebut. 4. Tren demografi. Tren demografi adalah perubahan dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Sebagian besar waktu, tren demografis adalah hasil dari pergeseran konteks sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa tahun lalu, kepala pabrik mesin BMW dengan 2.500 karyawan di Dongilfing, Lower Bavaria, mengkhawatirkan potensi penurunan produktivitas di masa depan yang tak terelakkan akibat penuaan tenaga kerja. Saat itulah eksekutif perusahaan ini memutuskan untuk mendesain ulang pabriknya bagi pekerja yang lebih tua. Mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten. Pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan metode perencanaan yang memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Melalui perencanaan, organisasi bisa menghindarkan diri dari kekurangan dan kelebihan personel yang mendadak. Perencanaan SDM mencakup 2 langkah, yaitu yang pertama,
menilai sumber daya manusia yang ada sekarang, dan yang kedua memenuhi kebutuhan SDM di masa yang akan mendatang. Yang pertama, penilaian saat ini. Bagian penting dari penilaian saat ini adalah analisis pekerjaan, yakni penilaian yang merinci sebuah pekerjaan beserta perilaku yang diperlukan dalam pengerjaannya. Deskripsi pekerjaan merupakan pernyataan tertulis yang menggambarkan suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerja merupakan pernyataan tertulis yang merinci kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan SDM di masa yang mendatang. Kebutuhan SDM di masa mendatang ditentukan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi. Permintaan akan tenaga kerja berasal dari permintaan akan produk atau layanan organisasi. Dua, perekrutan dan pendekrutan. Yang pertama, perekrutan merupakan sebagian organisasi yang memiliki pendekatan menarik dalam mencari tenaga kerja. Yang kedua, pendekrutan, yang merupakan mengurangi angkatan kerja suatu organisasi. Yang ketiga, seleksi, menyaring, yang merupakan menyaring pelamar kerja agar memastikan bahwa kandidat yang paling layaklah yang diterima. Manajer harus memilih di antara sekian calonnya dengan cermat karena kesalahan penerimaan dapat menimbulkan implikasi yang signifikan. A. Validitas dan reliabilitas. Yang B. Jenis-jenis alat seleksi, yaitu yang paling terkenal meliputi formulir aplikasi, tes tulis dan simulasi kerja, wawancara, investigasi latar belakang pelamar, dan dalam beberapa kasus pemeriksaan fisik Karena banyak alat seleksi ini memiliki nilai terbatas dalam pembuatan keputusan seleksi, manajer harus menggunakan alat seleksi yang secara efektif memprediksi kinerja pekerjaan tertentu. Gambaran pekerjaan yang memberikan informasi negatif dan positif mengenai pekerjaan serta perusahaan. Tinjauan yang realistis sangat penting karena memberikan pelamar suatu ekspektasi yang real tentang pekerjaan yang akan digelutinya. Hal ini pada gilirannya akan menambah kepuasan kerja dan menurunkan perputaran karyawan. Berikutnya dibacakan oleh Husa. Mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja baik. 1. Manajemen kinerja karyawan. Sebuah survei menemukan bahwa 2/3 dari organisasi yang disurvei merasa memiliki proses manajemen kinerja yang tidak efisien. Lanjut. Yang tidak efisien.
Menyeramkan karena manajer harus mengetahui apakah karyawannya telah melakukan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Inilah yang dilakukan sistem manajemen kinerja, yaitu menetapkan standar kinerja yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya. 2. Metode penilaian kinerja. Lebih dari 70% manajer mengakui bahwa mereka bermasalah dalam memberikan penilaian kritis atas kinerja karyawan yang kurang berprestasi. Hal itu akan semakin sulit jika manajer karyawan tidak sejalan, dan beberapa perusahaan telah mengeliminasi secara total penilaian kinerja formal. Meskipun menilai kinerja seseorang memanglah tidak mudah, terutama karyawan yang pekerjaannya kurang baik. Manajer dapat melakukan hal ini dengan lebih baik melalui 7 metode penilaian kinerja. 3. Kompensasi dan tunjangan. Mengembangkan sistem kompensasi yang efektif dan layak merupakan bagian penting proses MSDM. Seorang manajer harus mengembangkan sistem kompetensi yang menyebabkan sifat dasar pekerjaan dan tempat kinerja yang selalu berubah dalam upaya memotivasi para karyawan. Kompensasi organisasi bisa meliputi berbagai jenis imbalan dan tunjangan seperti gaji, upah pokok, upah, dan tambahan gaji, pembayaran intensif, dan tunjangan serta layanan lain. Selanjutnya. Memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. 1. Orientasi. Orientasi adalah memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan organisasinya. Ada 2 jenis orientasi, yaitu orientasi unit kerja, memperkenalkan karyawan dengan tujuan unit kerja, menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada pencapaian tujuan unit kerja, dan memperkenalkan karyawan baru tersebut dengan rekan kerjanya. Orientasi organisasi menginformasikan karyawan baru tentang tujuan perusahaan, riwayatnya, filosofinya, prosedurnya, dan peraturannya. Next. Pelatihan karyawan. 2. Pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan merupakan aktivitas MSDM yang penting. Ketika permintaan pekerjaan berubah, keterampilan karyawan juga harus. Next. Keterampilan karyawan juga harus berubah. Pada tahun 2012, perusahaan-perusahaan AS telah menghabiskan lebih dari 164 miliar US dollar untuk pelatihan formal karyawan. Tentu saja manajerlah yang bertanggung jawab dalam memutuskan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan karyawan, kapan mereka membutuhkannya, dan jenis pelatihan apa yang harus diambil. 3. Jenis-jenis pelatihan yang ada. Beberapa jenis-jenis pelatihan umum yang disediakan oleh sebuah organisasi, namun hanya beberapa yang cukup terkenal, yaitu pelatihan khusus profesi atau industri, keterampilan manajemen atau supervisi, informasi wajib seperti pelecehan seksual, keamanan, dan sebagainya, dan pelatihan layanan pelanggan. Bagi banyak organisasi, pelatihan keterampilan interpersonal karyawan, resolusi konflik, membangun tim, layanan pelanggan, dan lain-lain yang menjadi prioritas utama. 4. Metode pelatihan. Meskipun pelatihan karyawan bisa dilakukan dengan cara tradisional, banyak organisasi yang lebih mengandalkan pada metode pelatihan berbasis teknologi karena keterampilan aksesibilitas dan biayanya dalam menyampaikan informasi. Berdasarkan semua metode pelatihan tersebut, para ahli meyakini bahwa semakin banyak organisasi yang akan menggunakan aplikasi e-learning dan mobile dalam menyampaikan informasi penting serta meningkatkan keterampilan karyawan. Selanjutnya. Isu-isu kontemporer dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, mengelola perampingan perusahaan perampingan atau downsizing adalah eliminasi terencana atas berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi. Ketika suatu organisasi mengalami kelebihan karyawan, yang bisa terjadi saat organisasi sedang mengalami resesi ekonomi, penurunan pangsa pasar, pertumbuhan yang terlalu agresif, atau operasi yang dikelola secara buruk.
Salah satu opsi untuk meningkatkan laba adalah mengurangi kelebihan karyawan tersebut. Next. 2. Mengelola pelecehan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas yang tidak diinginkan akibat dorongan seksual yang secara eksplisit atau implisit mempengaruhi pekerjaan, kinerja, atau suasana kerja. Individu pelecehan seksual ini bisa terjadi antara lawan jenis atau sesama jenis. Apa yang bisa dilakukan organisasi untuk melindungi diri dari tuntutan pelecehan seksual? Pengadilan biasanya ingin mengetahui dua hal. Yang pertama, apakah organisasi mengetahui atau telah mengetahui perilaku yang dilaporkan tersebut? Dan kedua, apa yang dilakukan manajer untuk menghentikannya? Dengan semakin meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan tertuduh, maka penting bagi seluruh karyawan untuk diedukasi mengenai pelecehan seksual. 3. Percintaan di tempat kerja. Apa yang harus dilakukan manajer tentang percintaan di tempat kerja? Penting bagi mereka untuk memiliki kebijakan yang menyangkut hubungan cinta di tempat kerja, terutama dalam hal mendidik karyawan mengenai potensi pelecehan seksual. Akan tetapi, sangatlah penting untuk mengedukasi karyawan tentang potensi pelecehan seksual. Suatu survei yang dilakukan menunjukkan bahwa 42% organisasi memiliki kebijakan tertulis dan verbal tentang percintaan di kantor. 4. Mengelola keseimbangan kehidupan pribadi pekerjaan. Dalam menanggapi hal ini, banyak organisasi yang menunjukkan tudingan yang ramah keluarga, benefits yang mengakomodasikan kebutuhan karyawan akan keseimbangan antara hidup pribadi, pekerjaan. Banyak organisasi yang telah memperkenalkan program seperti penitipan anak di kantor, skema musim panas, flex time, pembagian kerja, izin untuk kuliah telecommuting, dan pekerjaan paruh waktu atau freelance. 5. Mengendalikan biaya MSDM, biaya perawatan kesehatan karyawan, biaya rencana pensiun karyawan. Selain biaya kesehatan, bidang lainnya di mana organisasi mencari cara untuk mengendalikan biaya adalah rencana pensiun karyawan. Pemberian pensiun ini menjadi beban yang berat bagi perusahaan, sehingga tidak sanggup lagi menanggungnya. Di satu sisi, organisasi ingin menarik karyawan yang berkemampuan dan berbakat dengan menawarkan tunjangan yang layak seperti pensiun. Di sisi lain, organisasi harus menyeimbangkan hal ini dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam menanggung pensiun karyawan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.